Ya, kita masuk contoh soal. Di sini nanti ada 3 contoh soal. Contoh soal yang pertama itu tentang kesetimbangan translasi. Contoh soal yang kedua tentang kesetimbangan rotasi. Dan yang ketiga adalah gabungan dari keduanya. Kita bahas satu persatu ya. Di contoh soal pertama, ada sebuah benda bermassa 3 kg diikat dengan tali pada langit-langit dengan keadaan setimbang. Berapakah tegangan pada tali tersebut? Nah, ini G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat atau kecepatan gravitasi. Nah, karena ini menggunakan kesetimbangan translasi, maka bisa dikerjakan dengan 2 cara. Kita akan coba satu-satu dan akan kita bandingkan mana yang paling mudah, nanti silahkan dipilih. Nah, ini dengan cara pertama, yaitu dengan proyeksi gaya ya. Nah, jadi untuk cara yang pertama, semua gaya-gaya harus kita uraikan. Di sini ada tegangan tali 1 dan tegangan tali 2. Karena sudut yang dibentuk oleh tali dan langit-langit itu sama 30, maka keduanya mempunyai nilai tegangan yang sama. Atau kita jadikan satu ya, T2 sama dengan T1 sama dengan T. Nah, masing-masing gaya kita uraikan searah sumbu Y maupun searah sumbu X. Nah, ini untuk yang searah sumbu Y, T1 itu diuraikan menjadi T sin 30. Kemudian yang searah sumbu X menjadi T cos 30. Untuk gaya T2 kita uraikan juga terhadap sumbu Y menjadi T sin 30. Dan yang searah sumbu X itu T cos 30. Nah, untuk yang searah sumbu Y yang di sini ya, bebannya ini ada gaya berat beban W, masih ingat ya, W sama dengan M kali G. Nah, kita ingat lagi yang ke depan tadi, bahwa syarat kesetimbangan itu sigma Fy harus sama dengan 0. Nah, ada berapa gaya di sini yang searah sumbu Y? Ada 3. Yang ke atas itu ada T sin 30 plus T sin 30, dan yang ke bawah itu ada W. Maka kita jumlahkan ketiganya, nah ini harus sama dengan 0. T sin 30 plus T sin 30 menjadi 2 T sin 30, min B-nya pindah ruas menjadi W. Nah, kita ingat lagi tadi W sama dengan M kali G, maka kita peroleh nilai tegangan tali sama dengan 30 Newton. Nah, jadi dengan satu syarat saja sudah bisa terpenuhi, maka kita tidak perlu membahas menggunakan sigma Fx, karena nanti kalau pakai Fx justru malah tidak ketemu, karena yang ke kanan dan ke kiri nilai T-nya ini nggak ada yang diketahui, jadi tidak bisa ketemu. Jadi cukup dengan satu syarat sudah ketemu, ya udah pakai satu syarat saja. Kemudian untuk cara yang kedua, yaitu dengan rumus sinus tadi, kita harus tahu dulu gaya dan besar sudut di depan gayanya itu berapa. Nah, di sini kita pakai yang sudah diketahui, yaitu W ya, gaya yang sudah diketahui kan W. Nah, sudut di depannya W ini menghadap sudut di sini. Nah, berapa besar sudut ini? Ya, jadi W per sin sudut di sini itu kan besarnya kalau penuh itu 180, di sini sudah 30, di sini sudah 30, berarti sudut di sini sama dengan 180 dikurangi 60, maka menjadi W per sin ini 180 min 60. Kemudian T, nah kita pakai salah satu saja karena nilainya sama, misalnya kita pakai T2 ya. Di sini yang sudut di depan T2 itu berapa? Nah, di sini ada 90 karena sudah tegak lurus, masih ditambah lagi 30. Berarti sin 90 plus 30. Nah, kita masukkan nilainya. W M kali G ya. 3 kali 10, kemudian sinnya menjadi sin 120. Ini T yang akan kita cari per sin 120. Oh, ternyata nilainya sama ya. Jadi sama-sama sin 120. Nah, maka kita peroleh nilai T sama dengan 30 Newton. Nah, silahkan bebas bisa menggunakan cara pertama atau menggunakan cara yang kedua. Nah, ini up to you ya, terserah. Atau ya, pilih yang mana. Nah, sekarang lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, ini ada sebuah kasus, sebuah papan nama 5 RW8 massa 5 kg dipasang seperti pada gambar berikut.
Ya, pada titik A itu dipasang engsel dan batang AB memiliki panjang 60 cm serta masanya 2 kg. Tentukan gaya tegang tali T untuk keadaan sistem setimbang. Ya, jadi ini kasus kesetimbangan rotasi ya. Jadi misalnya gini, kita bayangkan ini ada sebuah papan, kemudian kita potong tali ya. Jadi kan ini batang, tapi disangga dengan tali di sini. Nah, kalau talinya kita potong, apa yang terjadi? Di sini ada engsel, nah maka akan terjadi gerak rotasi. Jadi papannya ini akan muter kan ya. Jadi nanti ini batang bebannya jatuh, papannya akan muter set. Nah, maka ini termasuk dalam kesetimbangan rotasi karena ya pada saat keadaannya setimbang, jadi ada tali sehingga papannya diam, tidak berotasi. Nah, karena kesetimbangan rotasi maka kita pakai syarat yang kedua. Nah, yang sebelumnya kita tuliskan dulu yang diketahui. Jadi di sini diketahui adalah massa batang 2 kg, kemudian massa papannya 5 kg dan panjang batangnya adalah 60 cm. Ya, jadi tadi diketahui juga di soal bahwa engselnya atau porosnya itu di A di sini. Nah, maka karena porosnya di A, syaratnya ya kesetimbangan atau sigma tau di A itu harus sama dengan 0. Nah, di sini sesuai dengan materi pada pertemuan berikutnya kemarin, bahwa gaya-gaya yang tegak lurus dengan lengan momen itu yang menyebabkan benda itu berrotasi. Nah, di sini ada berapa gaya yang tegak lurus dengan lengan momen? Baru ada dua yaitu W batang dan W papan. Nah, di sini ada satu gaya lagi, gaya tegang tali. Gaya tegang talinya ini masih miring terhadap lengan momennya. Lengan momennya kan AB. Nah, maka harus kita tegak luruskan dulu. Kita uraikan terhadap sumbu Y. Ya, di sini juga ada gaya yang searah sumbu X, tapi karena gaya yang searah sumbu X itu sejajar dengan lengan momen, maka ini tidak kita pakai. Yang kita pakai hanya gaya yang searah sumbu Y, karena ini yang tegak lurus. Ya, lihat ini ya, yang tegak lurus dengan lengan momen. Nah, karena ada 3 gaya yang bekerja tadi, yang tegak lurus dengan lengan momen, maka muncul 3 tau juga, atau 3 momen gaya. Nah, perhatikan kemarin gimana cara menentukan gayanya. Kita bayangkan satu-satu. Jadi, tau 1 di sini, ini misalnya ada papan, ada batang AB, kemudian ditarik dengan tau 1 dengan gaya W batang, nah maka batangnya ini akan berputar searah jarum jam, ya kan ya. Nah, karena searah tandanya apa kemarin? Negatif. Kemudian tau 2, W. Jadi kalau ada batang, kemudian di sini ada beban yang menarik ke bawah, maka batangnya ini akan berputar searah jarum jam. Maka tau 2 tandanya negatif. Nah, sekarang kalau tau 3 di sini, ya di sini ada batang AB ditarik dengan gaya T sin 30 ke atas, maka batangnya ini akan berputar berlawanan jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam tandanya positif. Maka kita tinggal masukkan tandanya ini. Nah, masih ingat kan bahwa tau itu sama dengan F kali R. Nah, F-nya apa? Untuk 1, F-nya ya kayak berat bebannya. Kayak berat batangnya ya. Jadi W batang, R itu adalah jarak antara ini. Ya, karena titik beratnya itu kan di tengah-tengah. Nah, maka lengan momennya dari sini ke poros A atau setengah AB. Kemudian untuk tau 2 itu gayanya adalah gaya berat papan, W papan. Dan untuk lengan momennya ya jarak antara gaya ini sampai ke porosnya sepanjang AB. Kemudian yang tau 3 gayanya itu adalah T sin 30 atau sin theta ya. Kita belum masukkan, masih T sin theta. Kemudian lengan momennya ya jarak dari titik ini, titik pangkal gayanya ke poros yaitu panjang AB. Ya, kita dengan AB ya, karena sama-sama ada AB-nya. Dengan AB, maka AB-nya hilang menjadi, nah ini kita masukkan tadi sesuai nilainya. Bahwa ini W batang itu
M kali G ya, 2 kali 10, 20, kemudian apinya tadi sudah hilang, berarti tinggal setengah, kemudian M papannya 5 kali 10, 50, plus T sin, ya sinnya sin 30 karena tetanya 30. Ya, ini kita jumlahkan. Ya, kita peroleh setengah T sama dengan 60, maka T sama dengan 30 Newton. Nah, jadi besar tegangan tali sama dengan 30 Newton. Ya, karena ini keseimbangan rotasi, maka kita ya udah pakainya ya hanya syarat yang kedua, yaitu sigma tau tadi sama dengan 0 gitu ya. Jadi besar tegangan tali yang menyangga papan agar dalam keadaan setimbang sebesar 30 Newton. Itu untuk contoh soal yang kedua. Nah, sekarang masuk ke contoh soal ketiga. Ini gabungan dari kedua keseimbangan tadi ya, translasi dan rotasi. Ini agak soal yang cukup sulit, jadi mohon diperhatikan. Ada sebuah tangga dengan panjang 5 meter dan memiliki berat 100 Newton. Tangga tersebut bersandar pada dinding tembok vertikal dan membentuk sudut 53 derajat terhadap lantai. Jika dinding dianggap licin dan koefisien gesek antara lantai dan tangga itu 0,5, maka berapa jarak terjauh seorang dengan berat 500 Newton bisa memanjat tangga tepat sebelum tergelincir? Ya, jadi langkah untuk menyelesaikan soal ini itu ada 5. Jadi yang pertama, untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan, kalian gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistemnya dulu. Kemudian yang kedua, tentukan yang diketahui atau tuliskan ya. Nah, selanjutnya adalah kita pakai syarat tadi. Syarat sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Ya. Sudah, nah ini gambarnya ya. Jadi ilustrasinya ada tangga dengan panjang 5 meter bersandar membentuk sudut 53. Ya, di sini dindingnya licin, lantainya kasar. Maka pada lantai kasar ini muncul gaya apa? Gaya FG ya, atau gaya gesek. Nah, kemudian karena ada kontak antara tangga dengan lantai, maka di sini ada gaya normal ya. Gaya normal itu gaya yang timbul sesuai dengan atau tegak lurus dengan bidang permukaan. Di sini juga ada gaya normal NA, sini NC, kemudian selain itu ada gaya berat papan. Ya, jadi kita tuliskan semua gaya dulu. Ini untuk memudahkan kita nanti dalam perhitungan. Ya, jadi berat papan, berat tangga. Kemudian di sini ada berat orang atau WO ya. Sudutnya 53 derajat. Udah, setelah kita gambarkan, kita tulis yang diketahui. Berat orangnya itu 500 Newton, berat tangganya 100 Newton. Kemudian ada koefisien gesek besar 0,5 dan sudutnya sama dengan 53 derajat. Jadi yang ditanyakan adalah ini, ketika orang itu akan tergelincir itu dia sudah memanjat sejauh berapa di tangga ini. Nah, gimana tuh? Kita pelan-pelan ya. Kita pakai syarat-syarat semuanya. Jadi yang pertama tadi syarat FY itu harus sama dengan 0. Nah, ini kita pakai kesepakatan sesuai dengan sumber koordinat tadi. Kalau gaya yang ke atas itu positif, gaya yang ke bawah itu negatif. Nah, di sini ada berapa gaya yang searah sumbu Y? Nah, ada 3 ya, yaitu WT, WO, dan NC. Yang searah atas ya, NC, maka NC positif, nun WT min WO. Kita masukkan nilainya, WT tahu, W orang tahu, maka kita peroleh nilai gaya normal C itu sama dengan 600 Newton. Nah, sekarang kita uraikan yang searah sumbu X. Di sini ada berapa gaya searah sumbu X? Ada 2 ya, yaitu gaya gesek dan gaya normal NA. Ya, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif, maka NA min G ini harus sama dengan 0, biar dia dalam keadaan setimbang. Jadi, meskipun tadi ya, jadi keadaan hampir tergelincir itu adalah batas ya maksimalnya itu sama dengan 0. Kalau udah nggak sama dengan 0, ya udah batangnya itu akan tergelincir. Jadi kita masih pakai syarat sama dengan 0. Ya, NA nun FG. Nah, ini masih ingat ya rumus gaya gesek itu sama dengan koefisien gesek kali gaya normal yang bekerja pada permukaan tersebut. Nah, NA min koefisien geseknya 0,5, yang tadi diperoleh 600, maka kita peroleh gaya normal NA sebesar 300. Ya, setelah tadi kita menggunakan syarat
sigma fx dan fy, sekarang kita pakai yang sigma taunya. Jadi syarat taunya harus sama dengan 0. Nah, kita ambil pusat torsi di tempat yang memiliki gaya paling banyak. Nah, di sini kan untuk A, jadi kalau kita pakai poros A kan, jadi misalnya kalau tangganya itu tergelincir, porosnya kan tidak di A, porosnya ada di C di sini. Jadi ketika tangganya itu tergelincir kan dia geser ke sana, jadi porosnya masih yang menempel di permukaan, masih di titik C ini. Ya, itu. Ya, di sini ada gaya-gaya yang harus kita uraikan lagi ya, yang tegak lurus dengan poros C. Nah, kita pakai kesepakatan atau sesuai dengan ini sudut yang diketahui, maka gaya-gaya yang vertikal ya untuk WT dan WO nanti kita pakai sin ya. Maaf, kita pakai cos ya. Kemudian untuk gaya yang horizontal atau NA itu kita pakai sin. Nah, biar lebih paham ini. Jadi dari gaya ini, dari gaya-gaya yang sudah ada yang sudah kita gambarkan, itu mana yang menyebabkan benda ini berotasi. Nah, di sini ada 3 gaya saja, yaitu F atau WO, WT, dan NA. Kenapa FG dan NC tidak? Karena nanti ini kan tidak punya jarak dengan poros ya, dia ada di poros, maka ini tidak terpengaruh NC dan FG-nya. Jadi yang menyebabkan benda ini berotasi itu adalah WO dan WT serta NA. Nah, kita lihat satu-satu dulu. Ini ada 3 tau ya. Yang menyebabkan tangganya nanti berotasi, yaitu ada momen gaya dari orangnya, momen gaya dari tangganya, dan momen gaya dari gaya normalnya. Kita lihat satu-satu dulu. Jadi tau 1 itu adalah gaya normal di sini. Nah, ketika porosnya di sini, kemudian tangganya itu ada gaya normal ke kanan ya, NA, maka tangganya itu akan bergerak kemana? Searah atau berlawanan? Searah ya. Jadi ketika kita bayangkan ada gaya yang menarik ke kanan tangga itu, maka tangganya akan berputar searah jarum jam. Kalau berputar searah tadi tandanya negatif. Kemudian tau 2. Jadi di sini ada W atau gaya berat tangga. Jadi kalau ada tangga yang ditarik ke bawah, maka tangganya itu akan berputar kemana? Oh, berlawanan jarum jam. Kalau berlawanan tandanya jadi positif. Begitu juga dengan gaya berat orangnya tadi. Jadi kalau orangnya itu punya gaya berat ke bawah, tangganya itu akan menyebabkan tangganya berputar berlawanan jarum jam, maka tandanya positif. Nah, ini yang kita buat tegak lurus itu adalah R-nya ya. Jadi karena ini porosnya di sini, kemudian gayanya itu ke bawah ini, maka yang kita buat tegak lurus itu adalah R-nya atau jarak lengan momennya. Nah, untuk tau 1 NA ini kan gayanya ke sana, maka lengan momennya itu adalah yang tegak lurus dengan poros. Berarti kan dari C ini ke sana nanti. Kalau ini diteruskan ya, yang tegak lurus. Kalau ini miring kan nggak tegak lurus ini. Jadi kalau ini biar tegak lurus dengan poros, maka yang kita ambil adalah sisi yang di sini, di depan sudut 53 derajat. Ya, karena di sini itu adalah sisi di depannya 53, maka kita pakainya L itu panjang papannya, sin 53. Kemudian untuk yang WT atau tangga, nah itu kan tangganya di tengah-tengah gaya beratnya. Maka yang kita pakai itu adalah di sini. Jadi yang kita cari adalah lengan momen yang tegak lurusnya itu ini. Nah, berapa panjangnya ini? Ini kan sisi di samping 53. Maka pakainya setengah L, karena sampai setengah saja ini. Setengah L cos 53 derajat. Nah, sekarang orangnya. Kalau orangnya, itu kan kita tidak tahu orangnya ini naik seberapa tinggi. Nah, maka kita pakai istilahnya X ya. Jadi R atau lengan momen orangnya itu jarak segini. Ya, jarak segini itu sama dengan X cos 53, karena sudutnya sama 53. Nah, yang sudah ada nilainya kita masukkan. Tadi min 300, L-nya 5, sin 53 itu 0,8, plus WT atau W tangganya 100 kali setengah, L-nya 5, cos 53 itu 0,6, plus WO
500 Newton, kemudian X-nya yang akan kita cari, cos 53 itu 0,6. Ya, kita masukkan di beroleh ini. Nah, akhirnya kita ketemu nilai X sama dengan 3,5 meter. Jadi jarak terjauh orang tadi memanjat tangga hingga akan tergelincir itu 3,5. Jadi kalau ini 5 berarti ya kurang lebih setengah lebih sini ya, ketinggian sampai orang memanjat sejauh 3,5 itu dia mulai akan tergelincir ya. Jadi lebih tinggi sedikit saja itu sudah tergelincir, lebih tinggi dari 3,5 meter itu sudah tergelincir. Ya, itu contoh soalnya tentang materi kesetimbangan benda tegar. Ya, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan akan kita bahas pada Google Classroom atau Google Meet ya. Nanti Ustazah akan jelaskan lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, itu mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas, silakan ingin ditanyakan ya, bebas. Ya, mohon maaf jika banyak kesalahan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.